Kisah wanita penjual diri yang melahirkan 7 nabi Bani Israel. Diriwayatkan dari Zaizan, diriwayatkan oleh sahabatnya Abdullah bin Mas'ud, diriwayatkan oleh sahabatnya Salman Al-Farisi, yang dahulu hidup lama, mengingat wanita cantik di kalangan Bani Israel. Tak hanya cantik, wanita ini juga sangat kaya raya dan piawai. Menggunakan dan menawarkan kecantikan mewahnya. Setiap hari rumah gadis itu terbuka, sementara dia duduk bersandar di tempat tidur tepat di samping pintu, sedemikian rupa sehingga pria manapun yang lewat di rumah itu akan terpikat oleh kecantikannya dan terpikat untuk mendekat. Wanita itu kemudian meminta setiap pelanggan untuk memberinya 10 dinar atau lebih untuk berhubungan suami istri dengannya. Suatu hari, seorang laki-laki yang merupakan seorang abid, penyembah yang taat dari kaum Bani Israel, melewati rumah seorang penjual diri. Secara kebetulan, dia melihat sebuah open house dan di dalamnya sedang duduk seorang wanita cantik. Hati seorang pria tertarik pada kecantikan seorang wanita. Keinginannya untuk tidur dengannya, hati laki-laki itu diliputi rasa janggal, sehingga ia memohon kepada Allah SWT untuk menghilangkan syahwat dan syahwatnya, namun keinginan ia tidak hilang, melainkan malah semakin kuat. Akal sehatnya ditaklukkan oleh nafsu yang semakin menggerogoti hatinya. Untuk memuaskan nafsu birahinya, laki-laki tersebut akhirnya menjual tekstil dan mengumpulkan uang sedikit demi sedikit hingga mencapai beberapa dinar sesuai kebutuhannya. Pria tersebut mendekati penjual diri tersebut dan memintanya untuk memberikan uang kepada agen gadis tersebut. Pria itu diundang ke sebuah ruangan khusus yang telah disediakan untuknya. Di sana, wanita itu berdandan cantik dan sedang duduk di tempat tidur. Pria itu segera menghampirinya dan duduk di samping wanita cantik di atas ranjang. Tak lama kemudian, wanita itu udah berbaring telantan, siap untuk dilahap. Namun karena karunia Allah SWT dan melalui kebiasaan ibadah yang dijalaninya, hati laki-laki itu menggumamkan hal lain. Sesungguhnya Allah SWT melihat aku dalam keadaan seburuk ini di atas singgasana, padahal aku sedang mengerjakan hal-hal yang haram. Semua tindakanku lenyap. Hati manusia semakin takut kepada kersaan Allah. Badan gemetar dan wajah mulai pucat. Wanita yang sedang bersiap-siap melihat wajah pria di depannya menjadi pucat. Dia bertanya kepada pria itu, "Ada apa denganmu?" Laki-laki yang ketakutan itu menjawab, "Sesungguhnya aku bertakwa kepada Allah SWT, Tuhanku, maka keluarkanlah aku." Wanita cantik itu berkata, "Memang kebanyakan orang menginginkan apa yang mereka miliki, maka puaskanlah dengan apa yang kamu miliki sekarang." Laki-laki itu menjawab, "Sesungguhnya aku bertakwa kepada Allah SWT atas puji-pujiannya, sesungguhnya harta yang kuberikan kepadamu adalah hakmu." Kemudian wanita cantik itu bertanya, "Apakah kamu belum pernah melakukan ini zina?" Pria itu menjawab, "Tidak." Wanita itu bertanya untuk terakhir kalinya, "Dari mana asalmu? Dan siapa namamu?" Pria itu juga memberitahu wanita itu nama dan lokasinya. Sebelum pergi, dan saat dia meninggalkan wanita itu, dia bergumam pada dirinya sendiri kesengsaraan dan kehancuran. Sambil menitikkan air mata, rupanya setelah kejadian itu, hati si cantik terharu atas rahmat Allah SWT dan ridho sang lelaki. Rasa takut akan Allah semakin muncul dalam hatinya, hingga ia berkata pada dirinya sendiri, "Laki-laki ini telah berdosa sejak awal," namun hatinya ditaklukkan oleh rasa takutnya terhadap Tuhan. "Meskipun aku telah berdosa selama bertahun-tahun, dan Tuhan yang dia takuti juga adalah Tuhanku, ketakutanku pasti lebih besar daripada dia." Kemudian wanita tersebut semakin sadar dan takut kepada Allah SWT. Dia menutup pintu rumahnya, mengenakan pakaian tua yang kusut sebagai bentuk penghinaan terhadap diri sendiri dan mulai beribadah sesuai dengan kehendak Allah SWT. Wanita itu mulai berpikir dan berkata pada dirinya sendiri, "Sebenarnya, jika aku bertemu lelaki ini, mungkin dia akan menikah denganku dan aku akan tetap di sisinya. Aku akan
belajar darinya tentang masalah agamaku dan dia bisa membantuku, bagiku dalam beribadah kepada Tuhanku. Dengan izin dan rahmat Allah SWT, wanita cantik itu berangkat mencari pria yang telah membangunkannya, sambil membawa sejumlah makanan dan harta. Di sepanjang perjalanan, dia pergi ke desa tempat tinggal pria itu seperti yang dia minta sehari sebelumnya. Wanita itu pun bertanya kepada penduduk desa di mana laki-laki itu berada, dan mereka membawanya menemui laki-laki itu. Saat perempuan tersebut sampai di depan rumah laki-laki tersebut, warga desa mengatakan bahwa ada perempuan yang datang dari jauh untuk mencarinya. Laki-laki keluar rumah untuk menemui perempuan yang mencarinya, sedangkan perempuan membuka cadar agar laki-laki mengetahui siapa dirinya. Namun yang mengejutkan, wanita yang dicarinya saat itu adalah seorang penjual diri. Laki-laki itu teringat akan apa yang akan terjadi antara dirinya dan perempuan itu. Ia langsung berteriak keras dan terjatuh ke tanah. Pria itu juga sudah meninggal saat itu. Setelah pemakaman berakhir, si cantik masih terlihat sedih. Dia datang sejauh ini dengan alasan yang bagus untuk bertemu pria itu. Tetapi pada saat itu, pria itu telah meninggal. Kemudian wanita itu bertanya kepada orang-orang itu, apakah dia mempunyai keluarga yang membutuhkan seorang istri. Penduduk desa menjawab si cantik, dia mempunyai saudara laki-laki yang saleh, tetapi sengsara dan tidak mempunyai harta. Wanita itu dengan gembira berkata, tidak apa-apa, karena sebenarnya saya punya cukup kekayaan untuk kita. Pada akhirnya, si cantik menikah dengan pria miskin dan saleh, yang merupakan saudara laki-laki dari pria yang dicarinya. Dari pernikahan keduanya, Allah SWT memberikan mereka 7 keturunan. 7 diantaranya adalah nabi pada masa Bani Israel. Hal ini disebutkan yang pada sumber Kitab Tanqihul Qaul, bab ke-23, keutamaan taubat. Penulis Imam Nawawi Al-Bantani.